saja ya. Nah, sensor itu masing-masing ada kabelnya ya. Biasanya ada 3 ya. Misalnya sensor pH itu kan itu kabelnya itu ditunjukkan nanti yang kabel merah kemana dimasukkan kan? Kabel kuning kemana, kabel hitam kemana. Biasanya hitam itu ground ya. Ground. Jadi demikian juga nanti itu begitu ya. Itulah yang tahap pertama, sensor itu dikenalkan. Lalu kemudian untuk supaya dia bisa membaca itu kan harus ada sketch ya. Sketchnya itu diterapkan. Struktur dari program sketch itu penting, strukturnya itu. Nah, baru untuk data online-nya itu diterangkanlah untuk airbase-nya ya, bagaimana data itu disimpan ya, simpannya. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Saputra. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang kami gunakan untuk membuat alat pemantau kondisi kolam yang nantinya data tersebut akan digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi kesehatan ikan. Jadi di sini kami menggunakan 4 sensor. Di situ ada sensor untuk pH, ada turbidity untuk kekeruan air, dan ada TDS untuk membaca partikel-partikel yang terlarut di dalam air, dan juga sensor suhu. Dan untuk pemrosesan untuk boardnya kita menggunakan ESP32. Jadi komponen-komponen ini yang akan kita gunakan di dalam membuat sistem pemantauan kondisi kolam. Untuk alat pemantauan kondisi kolam, di mana di sini ada ESP32 yang sudah kita solder dengan beberapa komponen lainnya ya, di dalam board supaya rapi. Kita lihat ya, ini solderannya. Di mana sini sudah kita hubungkan dengan ground. Ya, ada untuk output dan juga ada untuk power ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan sensor suhu ke ESP32. Untuk pemasangan sensor suhu, kita akan menghubungkan kabel-kabel ke pin yang ada di ESP32. Di mana di sini ada 3 kabel. Ada yang berwarna hitam, kuning, dan merah. Di mana yang hitam ini kita hubungkan ke pin ground ke ESP32. Dan yang merah ini kita hubungkan ke PCC atau ke input. Dan yang kuning ini kita hubungkan ke pin output, di mana di sini untuk sensor suhu akan dihubungkan ke pin 25. Selanjutnya kita akan menghubungkan sensor pH ke ESP32. Di sini adalah konektor untuk sensor pH, di mana sensor ini menggunakan 3 pin, yaitu pin untuk ground, untuk selanjutnya ada pin untuk input yang akan dihubungkan ke PCC, dan pin output yang dihubungkan ke pin 35 pada ESP32. Sekarang kita akan menghubungkan sensor pH-nya. Di sini kita lihat ada lubangnya dan kita paskan dengan konektor dengan kita memasukkan dengan sedikit diputar sehingga dapat terpasang dengan rapi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan sensor TDS ESP32. Untuk pemasangan ESP32 dengan sensor TDS, kita di sini menggunakan tambahan konektor, di mana konektor ini memiliki 3 kabel. Untuk kabel pertama ada kabel warna hitam ke ground, kabel merah ini untuk VCC ataupun input, dan kabel kuning ini dihubungkan ke kaki untuk output pada pin 34. Dan setelah itu kita tinggal hubungkan konektor ini ke sensor TDS-nya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menghubungkan sensor turbidity ke ESP32. Baik, di sini sebelumnya kita sudah pasang ya konektor untuk ke turbidity, di mana di sini sama dengan sensor yang lain. Ini ada 3 pin yang digunakan. Yang pertama ini ada ground, nanti dihubungkan dengan ground ke ESP32, dan ada untuk output. Ya, ini yang dihubungkan dengan pin ke 36 pada ESP32 dan PCC. Baik, setelah itu dipasang dan disolder, maka kita tinggal mengoneksikan sensor turbidity ke konektornya. Selanjutnya kita akan menghubungkan alat ataupun rangkaian pemantauan kolam ikan ini ke dalam komputer kita, kemudian kita lakukan pemrograman. Nah, kita akan memasangkan ke dalam USB. Hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu untuk melakukan konfigurasi. Yang pertama adalah library. Jadi library ini kita menggunakan 5 library, ya, 5 library yang kita gunakan untuk mendukung sistem ataupun program yang nanti kita masukkan pada program aplikasi Arduino IDE. Ada Arduino JSON, kemudian ada Dallas temperatur, sensor suhu, kemudian ada Firebase agar terkoneksi bisa mengkonfigurasikan ke dalam platform Firebase. Kemudian ada OneWire untuk mendukung library Dallas temperatur juga. Kemudian ada Wi-Fi Manager untuk pengaturan penyetingan Wi-Fi eksternal agar supaya untuk pembuatan username dan juga password dari Wi-Fi yang akan terkoneksi digunakan untuk internet itu tidak melalui program lagi, tapi bisa melalui konfigurasi eksternal. Nah, sebelumnya kita buka dulu untuk melakukan pemrograman. Saya akan menjelaskan di sini. Saya menggunakan Arduino. Ya, kita menggunakan program Arduino untuk melakukan konfigurasi sistemnya. Sini kami kan sudah melakukan beberapa settingan yang perlu pertama kali yang setelah kita siapkan untuk library-nya. Antara lain kita harus mengatur preference. Nah, pastikan untuk agar ESP-nya terkoneksi atau library-library dari additional board manager-nya ini terkoneksi, kita melalui online di sini, melalui situs dari Arduino sendiri. Kalau sudah dikonfigurasi, kemudian kita tinggal melakukan pemanggilan tadi untuk library-library yang sudah kita siapkan tadi, yang 5 ini. Kita panggil dari menu sketch, kemudian kita pilih include library, kemudian pilih bagian add zip library. Nah, di sini kita menuju ke file yang sudah disediakan. Ya, kita panggil dulu untuk dari Arduino JSON-nya dulu. Kita lakukan pemanggilan. Di sini kenapa dia ada pesan library name Arduino JSON already exist, karena sebelumnya saya sudah melakukan importnya. Nanti kalian tinggal selanjutnya tinggal melakukan pemanggilan dari library-nya satu-satu ya. Nah, ini intinya kita masukkan ke dalam library di Arduino-nya. Nah, kemudian kita membuka melakukan pengkodingan. Karena kami di sini projectnya sudah selesai, tinggal melakukan konfigurasi lanjutan. Saya di sini akan menjelaskan. Jadi ada beberapa pengaturan. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk setiap dari kode yang digunakan, yang kami gunakan. Yang pertama, tentu nanti harus ada dari library yang sudah kita import tadi. Kemudian kita lakukan konfigurasi awal. Berarti kita melakukan pemanggilan dari library tersebut, yaitu ada Wi-Fi Manager, kemudian ada Firebase dari ESP32, kemudian kita masukkan include untuk library dari HTTP client-nya, di mana HTTP client ini adalah library yang digunakan untuk membuat permintaan HTTP, protokol HTTP yang diperlukan untuk mengirim data ke Google Sheet melalui Google Apps Script nanti. Nah, kemudian ada include OpenWire, ya. Include OpenWire ini sebenarnya adalah library dasar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat yang menggunakan protokol OpenWire seperti sensor suhu, ya. Kemudian ada sensor Dallas, ya, ini menjadi kesatu-satuan. Itu untuk library khusus yang dibangun atas library dari OpenWire tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah penentuan dari pinnya, ya, dari masing-masing sensor yang bakal kita gunakan. Nah, di sini saya mau jelaskan bahwasannya pin-pin yang kita gunakan untuk sensor-sensor sebagai inputan itu antara lain untuk TDS kita menggunakan pin 34 ya. Nah, kita pin 34. Kemudian untuk yang rep ini, nah ini untuk mengatur tegangan ya. Kita bakal menggunakan yang 3,3 volt. Kemudian defense Scott 30 ini untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil
untuk pembacaan sensor dari TDS dan hitung rata-ratanya lah gitu ya. Ini agar pembacaannya lebih stabil. Kemudian kita masuk ke bagian di open wire tadi, sensor suhu ya. Yang ini kita menggunakan pin di GPIO atau GPIO 0 itu kita menggunakan pin 25 ya, untuk sensor temperaturnya ya, untuk sensor temperaturnya. Nah kemudian yang ini itu intinya untuk membuat sensor dapat mengelola sensor suhu itu nanti melalui objek di one wire ini, seperti itu. Nah kemudian pada bagian bawah ini ya kita harus memasukkan Firebase host dan juga Firebase authentication. Nah ini didapat dari mana? Nah ini kita lakukan didapat dari platform Firebase-nya ya. Kita buka dengan cara membuka platform Firebase-nya. Nah ini tampilan utama dari platform Firebase-nya yang kita gunakan. Kemudian pergi ke bagian Go to Console. Nah kemudian kita bisa create a new Firebase project. Tapi di sini kita karena sudah melakukan konfigurasi awal, di sini saya akan menjelaskan saja. Nah jadi kita pergi ke bagian Firebase. Kemudian untuk mendapatkan yang pertama kita akan mendapatkan dari Firebase hostnya dulu lebih dahulu, yaitu didapat dari bagian real-time database. Nah di sini kita bisa dapat. Nah ini kita copy, dan kita pastikan ke dalam program IDE kita di sini. Nah untuk mendapatkan Firebase authentication-nya ini kita harus beralih ke bagian menu setting yang memiliki icon gear ini. Kemudian kita pilih project setting. Nah kemudian kita pilih service icon ya. Kemudian kita masuk ke bagian legacy credential ini, kemudian pilih database secret. Nah di sini nanti akan muncul sebuah secret password dalam bentuk titik-titik, kita show-kan. Nah ini kita copy dari sini, kita copy. Nah kemudian kita pastikan di sini. Jadi ini untuk bagian URL dan token dari Firebase. Nah kemudian kita definisikan kembali untuk path nanti di Firebase yang dia di runtime database ya, untuk variabel yang ada di sini. Nah gitu. Jadi setelah kita mendapatkan atau mengkopikan Firebase hostnya dan juga authentication dari Firebase, kemudian kita dapat melakukan definisi path di Firebase-nya ini dengan pengaturan seperti ini, dimana ini mewakili dari data pembacaan dari keempat sensor itu. Nah kemudian untuk PH kita menggunakan pin 35 di dalam GPIO di data ESP32-nya. Kemudian untuk turbidity kita di pin 36. Jadi ada beberapa pin, itu ada TDS 334. Kemudian untuk sensor suhu itu di pin 25. Kemudian pH itu di pin 35. Turbidity itu di pin 36. Nah, pada bagian ini kita akan menghubungkan ESP32 kita atau sensor-sensor yang sudah kita gunakan agar dapat membaca data ataupun mengirimkan data ke Google Script. Nah, jadi bagian link ini ataupun URL ini yang berasal dari Google Sheet ini kita dapat melakukan konfigurasi pada file dari Excel-nya. Kita buat file baru untuk Google Sheet-nya. Nah, kemudian kita buka. Ini karena sudah aktif alatnya, jadi ini sudah terbaca ya. Jadi untuk memulainya saya akan jelasin ulang, yaitu kita pilih menu ekstensi, kemudian pilih App Script. Nah, kemudian pada bagian kode GS ini kita pilih kelola deployment. Ya. Nah, kemudian di sini kita salin untuk aplikasi web ini, di URL-nya kita salin. Kita salin di situ. Dan kita pastikan pada sini, pada bagian baris ini. Oke. Nah, setelah Google Sheet-nya sudah kita setting dan konfigurasi yang berasal dari Google Sheet tadi. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi atau pendefinisian dari konstanta ataupun variabel dari masing-masing sensornya nanti ya. Kita lakukan penyetingan lah ya, fungsi dari setupnya. Nah di sini kita pada bagian ini intinya untuk melakukan inisialisasi komunikasi serial pada baud rate di 115200. Nah jadi ininya digunakan untuk melihat output debug di serial monitornya nanti. Itu bisa kita lihat di sini. Bagian ini. Oke, di sini akan bisa dilihat hasil dari monitoringnya masing-masing dari koneksinya, seperti kekeruhan itu dia dengan Firebase terkoneksi, kemudian dapat melakukan pengiriman dari script ke Google Sheet kita ya. Intinya ini dilakukan untuk monitoring ya. Jadi ini saya tutup. Nah, jadi untuk melakukan inisiasi dari hal tersebut. Nah kemudian pada bagian ini ya, ini ya untuk melakukan pull up
Ya, biasanya kita di sini kami karena tidak menggunakan resistor untuk beberapa sensornya, di sini kami menggunakan intinya di sensor DS, ya sensor dalasnya itu. Jadi biar supaya pengaturannya dari apa namanya secara internal dari program kita melakukan pengaturan ini. Tuh. Nah kemudian di sini kita melakukan konfigurasi ataupun penyetingan dari WiFi Manager tadi. Ya intinya di sini kita tentukan untuk identifikasi untuk masuk ke dalam alatnya. Nanti kita nggak perlu kalau mau ganti dari password karena kita mau ganti-ganti tempat ataupun ganti konfigurasi dari WiFi passwordnya yang terkoneksi internet. Kita jadi nggak perlu melakukan flashing ulang ataupun penginputan program ulang. Jadi cukup dari apa namanya eksternal WiFi-nya saja. Jadi kita bisa ganti secara dinamis ya. Ini username apa SSID-nya, yang ini adalah passwordnya. Nah kemudian setelah fungsi loop ini kita gunakan ya, intinya fungsi ini akan dilakukan agar dapat dijalankan berulang kali setelah setup nanti sampai selesai lah intinya. Jadi ini salah satu jantung programnya lah, seperti itu, agar dapat berjalan dengan baik. Nah di sini pada bagian ini ya di sen pH air ini, yang kemudian ada sen TDS, kemudian ada sen temperatur, kemudian ada sen turbidity. Ini akan memanggil fungsi-fungsi yang terpisah lah untuk membaca data dari masing-masing sensor. Jadi nilai-nilai sensor nanti akan disimpan ke variabel global seperti itu. Kemudian di sini ya berarti di sini akan melakukan pengiriman data ke Firebase lah, ke Firebase ya, ke Firebase dari masing-masing sensor. Jadi di situ seperti mengirim nilai dari pH ya, pH dari pH value-nya, kemudian dari TDS, kemudian dari temperatur dan juga turbidity atau kekeruhan data ini. Nah ini pada bagian ini dia akan melakukan pengiriman ke Google Sheet yang sudah kita hubungkan tadi pada URL yang sudah kita paste di sini ya. Nah kemudian untuk fungsi yang ini selanjutnya setelah dia mengirimkan ke Google Sheet kita, dia akan melakukan delay 5000 ya, 5000 milidetik, berarti sekitar 5 detik ya untuk melakukan pengiriman data. Intinya untuk menunda eksekusi program selama 5 detik lah sebelum loop dan dijalankan lagi untuk memberikan jeda antar pengiriman data. Jadi selama 5 detik dia akan mengupdate ke dalam Google Sheet-nya gitu. Kemudian karena kita menggunakan WiFi eksternal yang bisa diubah secara dinamis tergantung dari hotspot yang kita gunakan nanti, itu kita bisa melakukan konfigurasi restart ya di NetMCU-nya ya di ESP32, intinya untuk merestart lah. Jadi kita fungsi untuk melakukan restart ya, intinya ini adalah fungsi sederhana yang digunakan untuk mencetak pesan ke monitor lah seperti yang tadi. Kemudian agar digunakan untuk restart ulang apabila program ini nggak jalan gitu, ataupun program ini tidak jalan di dalam alat yang sudah kita gunakan seperti itu. Nah kemudian kita akan membahas terkait bagian fungsi ataupun ya fungsi dari apa namanya sen dari TDS-nya ya. Dari TDS-nya kita menggunakan kode seperti ini. Ini intinya digunakan untuk pengaturan dari sensor TDS ya pada pinnya. Nah selanjutnya akan dijelaskan dari fungsi dari analognya ini untuk membaca nilai analog dari pin TDS ya dan menyimpannya ke buffer lah itu. Kemudian yang ini juga sama, intinya untuk menggeser indeks ke posisi yang berikutnya. Nah kemudian ini kita juga untuk yang pH air tadi yang TDS, sekarang pH air ya, di sini kita lakukan inisiasi ya, itu untuk membaca nilai ADC mentah dari sensor pH-nya ya. Di situ konfigurasinya seperti ini, kemudian ditampilkan pada serial portnya. Begitu juga dengan yang untuk temperatur, kemudian sama juga dengan yang turbidity seperti itu. Kemudian pada bagian yang ini ini adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk mengirim semua data sensor ke Google Sheet, termasuk dari string-string yang dari pH, TDS, temperatur, dan turbidity-nya. Ini menggunakan variabel global temperatur yang untuk temperaturnya ya. Nah kemudian akan melakukan pencetakan ya, atau pada serial print-nya itu ada status pesan untuk bahwasanya ada proses mengirim ke Google Sheet-nya. Nah untuk bagian yang ini ya, untuk bagian ini, nah yang itu untuk memulai koneksi HTTP ke URL yang sudah kita buat tadi yang di atas ya. Kemudian yang integernya ini juga berarti ini mengirim permintaan GET dan menyimpan kode respon HTTP ya, misalnya not found, gagal koneksi dan lain-lain seperti itu. Nah untuk bagian ini ya, yang ini jika responnya valid gitu kan, dari cara khusus lebih dari 0 gitu, maka dia akan mencetak kode respon ya, kode respon yang seperti ini dari Google Sheet-nya. Nah kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, jika kode respon nggak valid pokoknya, jadi kurang dari atau sama dengan 0, berarti ada error di dalam pengiriman dan nanti ada pesan error yang dicetak. Jadi ada menampilkan pesan di serial print-nya
itu gagal mengirim ke Google Sheet atau error. Dan selanjutnya, jika bagian ini, berarti ini pesan ini tidak cetak ke WiFi apabila WiFi belum terhubung, dan tidak dapat berarti tidak dapat mengirim ke Google Sheet, berarti tidak terkoneksi ke WiFi ataupun ada salah koneksi seperti itu. Ketika semua konfigurasi ini sudah ada, berarti kita akan ngecek atau mengcompile atau memverify dari sketch yang kita tulis di sini tadi, yang sudah kita konfigurasi dan setting. Ini kita tunggu sampai pada jadi ini kita tunggu sampai proses compiling dari sketchnya ini selesai. Oke, kemudian di sini berarti kalau sudah ada keterangan done compiling, berarti sketch yang kita gunakan ini yang sudah tidak ada error tentunya, berarti kita masukkan ke dalam proses upload ke board ESP32 kita. Nah, proses upload ini kita tunggu. Nah, jika sudah selesai, nah, kita bisa melihat dan menguji dari alat ESP32 kita dengan pas sensor TDS, kemudian ada pH, kemudian temperatur dan juga kekeruhan. Kita bisa pantau ke dalam file dari Excel tadi, file Excel maksud saya, file Google Sheet yang sudah kita gunakan. Jadi ini yang akan merekap dari inputan dari alat yang kita gunakan dari kampas sensor ini, ya, pH, NTDS, suhu air dan kekeruhan. Ini akan membaca dari masing-masing inputan dari kampas sensor itu. Nah, jadi data ini berarti sudah terhubung ya ke Google Sheet kita, dan juga ke Firebase juga sama. Di sini sudah membaca secara real time dari data dari alat kita ya di Firebase-nya. Nah, kemudian tahapan lanjutnya berarti kita lakukan pemantauan di real time. Selain di Excel, kita bisa lihat di bagian dashboard ini ya. Jadi setelah sensornya terbaca dengan baik semuanya, sudah terbaca di sini untuk inputannya dan terekam di dalam Google Sheet ini. Jadi Google Sheet ini kita sudah memperoleh dataset dari kampas sensor tersebut. Kemudian kita akan melakukan data ini akan digunakan untuk training pada machine learning sebagai inputan dataset. Jadi itu saja pemaparan singkat untuk sistem ataupun program yang kita kerjakan untuk melakukan mulai dari konfigurasi awal sampai memperoleh data akhir di Google Sheet. Jadi kami ucapkan terima kasih.